As-salisu yang ketiga dari 8 perkara yang harus lisan kita dijaga. Al-ghibatu adalah berghibah, gosip. Fahfaz, maka jagalah engkau lisanaka, lisanmu, anha, dari berghibah. Jadi menggunjing, menggosip lebih parah dosanya daripada 30 kali berzina. Kadzalika, seperti demikian itu, warada fil khabar, datang dalam hadis. Wa ma'nal ghibatu, dan adapun arti berghibah, an tadhkura insanan, menyebut siapa engkau, insanan, kepada seseorang, bima, dengan sesuatu, yakrahuhu, yang dia tidak menyenanginya, dia tidak suka. Lau sami'ahu, andaikan sami'a, mendengarkan siapa insan, hu, kepada ma, baik itu disebutkan secara lafaz, ucapan, atau dalam tulisan, atau dengan simbol, dengan rumus, atau dengan isyarah, dengan isyarat-isyarat mata, ya, isyarat tangan, atau isyarat kepala, itu termasuk ghibah. Intinya adalah sesuatu yang dipahami oleh orang lain tentang kekurangan seorang muslim di dalam fisiknya, nasabnya, atau karakternya, atau mungkin perbuatan, ucapan, agamanya, urusan dunianya, bahkan sampai urusan pakaian, urusan rumah, urusan kendaraan. Hati-hati, ada temannya, mohon maaf, pincang, ya. Kemudian dia di belakangnya niru pincang juga, ditertawakan oleh teman-temannya. Begitu noleh, oh enggak, ada apa-apa, enggak apa-apa. Ini ghibah. Atau meniru mimik wajahnya, ya, yang itu merendahkan. Andaikan orangnya tahu, enggak suka, benci orang itu. Jadi standarnya di sini apa? Menurut Imam Ghazali, ya, bima yakrahu, sesuatu yang dia enggak suka. Bagaimana kalau ngerasani baiknya? Ya senang, orang dirasani baiknya senang. Dan Rasulullah seringkali memuji sahabat, tidak di depan mata, tapi ketika orangnya sedang tidak ada. Dan itu yang dicontohkan oleh guru-guru kami. Nah, itu bukan ghibah, ngerasani baik. Tapi kalau ngerasani jelek, ini ghibah, yang dosanya lebih buruk dari 30 zina, 30 kali zina. Meskipun yang dikatakan benar, tapi menyakiti perasaannya. Benar kamu berkata tentang keburukan dia, dia memang punya keburukan itu, tapi itu kan aibnya. Maka engkau itu meskipun benar, tetap tukang gosip, tukang ngerasani, zalim. Dan hindarilah olehmu ghibahnya para qurra al-mura'in, yang pamer. Engkau memberikan pemahaman al-maksudah kepada yang dimaksud, mengucapkan suatu kalimat yang arahnya kepada ghibah, ya, tidak langsung jelas ngerasani, munsemunan, can meturen, pura-pura seperti doa, ya. Gara-gara perbuatan orang itu saya
jadi susah. Mudah-mudahan dia itu diperbaiki oleh Allah, saya juga diperbaiki oleh Allah, semua mudah dijaga oleh Allah. Bagus ya, seperti mendoakan. Tapi ada pengungkapan. Terus bagaimana caranya jika ada orang yang perlu ditegur perbuatannya? Kembalilah kepada akhlak Rasulullah. Baginda Rasul ketika ada orang berbuat salah tidak menyebut namanya, tapi menyebut fulan, si anu, si fulan. Celakalah si fulan yang berbuat demikian, demikian, demikian. Perbuatannya yang disoroti, bukan namanya. Nah kalau ini tukang gibahnya Qurra'il al-mura'in. Qurra itu ya tukang cerita, bukan tukang kurok ini ya. Tukang cerita tapi pamer ingin didengar orang, dipuji orang. Zaid itu mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah. Dia nyakiti saya, bikin saya susah sekeluarga, sampai kondisi saya sekarang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diperbaiki oleh Allah. Ini kan seakan-akan baik, mendoakan kebaikan, tapi sudah menyebutkan namanya dan perbuatan buruknya. Dan ini gosipnya, ngerasaninya orang Qurra'il mura'in. Tetap dia punya dua kesalahan. Ahaduhuma, salah satu dari dua keburukan itu, al-ghibatu, adalah berghibah. Idza hasala bihi tafahum, apabila diperoleh dengannya pemahaman, dipahami bahwa ternyata itu adalah ngerasani keburukannya. Wal akhar, dan dosa yang kedua, keburukan yang kedua, tazkiyatun nafsi, mensucikan diri, seolah-olah dia itu korban, dia itu suci dari dosa. Wassana'u 'alaiha, dan memuji diri sendiri, bitaharruj, dengan menjauhi dosa. Semoga saya terhindar dari hal yang demikian. Sok suci ya. Itu si fulan, disebutkan namanya, itu si Zaid, gara-gara dia melakukan kejahatan yang berakibat kepada saya kena korban. Mudah-mudahan saya dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Saya, anak keturunan saya suci ya, seakan-akan kita suci, bersih. Hati-hati. Wassalah, dan kebaikan, seakan-akan diri kita itu menjauhi dosa dan kita itu baik. Walakin, dan tetapi, in kana maqsuduka min qaulika, jika ada maksudmu dari ucapanmu itu, aslahullahu ta'ala, semoga memperbaiki kepada orang itu Allahu, siapa Allah Ta'ala. Ad-du'a adalah berdoa. Fad'u lahu fi sirri, maka doakanlah dia itu secara rahasia, tidak usah terang-terangan. Doa kok dibaca terang-terangan dengan menyindir-nyindir. Nah ini hati-hati. Jadi kalau kita susah dengan keburukan orang lain, doakan secara diam-diam, jangan diumumkan kepada halayak ramai, seolah-olah engkau orang baik mendoakan dia baik. Padahal mengumumkan keburukan orang lain dalam kemasan doa, bagus ya, seakan-akan mendoakan baik, tapi disebutkan kejelekannya ya. Kalau memang ingin doa bersama, mendoakan orang-orang yang berbuat buruk, sebutkan perbuatannya saja. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berzina. Ya Allah, anugerahilah taubat bagi orang-orang yang tidak mampu menjaga mulutnya ya. Jadi sebutkan perbuatannya, jangan sebutkan namanya dan perbuatannya. Ketika orang lain itu lemah, tidak mampu membersihkan diri dari apa yang engkau tuduhkan, maka engkau juga tidak akan mampu membersihkan dirimu dari tuduhan orang lain. Jangan berbuat seperti itu.
Jangan menuduh sembarangan. Orang lain yang engkau tuduh tidak mampu membersihkan dirinya dari tuduhanmu, maka engkau jika pada posisi tertuduh juga tidak mampu membela diri dari tuduhan orang lain. Fa in satartahu, maka jika engkau menutupnya, menutup keburukan orang itu, jika engkau menutup keburukan orang itu, satarallahu alaika uyubak, maka Allah akan menutup kepadamu uyubaka, aibmu.